lagi di channel YouTube Mega Story. Kali ini gue ada di salah satu tempat yang banyak info tentang Banyuwangi, yaitu di Museum Banyuwangi, Museum Belambangan ya. Nanti gue di dalam bakal tanya-tanya tentang bagaimana sih sejarah Banyuwangi, khususnya Belambangan. Dan kayaknya gue hari ini akan ada tamu juga. Nanti kita ketemu sama tamu gue juga ya. Yuk ikut. Dodi Besari. Waduh, dengan Kak Dodi. Ya, Kak Dodi. Udah berapa hari di Banyuwangi? Udah 4 hari ya. 4 hari, 4 hari dong. Udah kemana aja nih? Ya, mencari kekasih hati sesuai misi saya. Mencari kekasih hati dong. Iya. Ini dengar nih mau cari apa tuh tentang sejarah Garuda, gimana sih maksudnya? Ya gini. Sebetulnya kenapa saya melakukan ekspedisi keliling Nusantara Solo Backpacker? Memang ekspedisi saya ini bertujuan untuk mencari atau kilas balik kembali sejarah kisah Garudea atau Garuda yang akhirnya menjadi tumpuan atau pondasi menjadi lambang negara. Ini karena banyak teman-teman kita yang nggak tahu. Bener. Iya. Nanti setelah misal nih udah dapat nih semua infonya, apa mau dibukukan kah ya, atau gimana? Pasti. Itu tujuan finishnya nanti kita di buku itu membaca ruang dan waktu Sang Garudea. Sebelum ke Banyuwangi sudah ke? Insya Allah hampir semua kota Jawa Timur sih. Waduh, ya. Jawa Timur. Memang rencananya sampai ke daerah paling timur atau gimana ini? Enggak. Aku juga sebelum berjalan ini juga meruntut juga sejarah agama Hindu yang pasti ya, karena iya, betul. Kisah Garudea emang kental banget dengan agama Hindu yang beraliran Wisnu. Jadi betul. Mungkin nanti habis dari Banyuwangi aku ke Bali, di sana kan pasti banyak tentang kisah Garuda Wisnu nih. Tapi finishnya nanti aku di Kesultanan Pontianak. Nah, yang lebih hebat lagi, kenapa saya finishnya di Pontianak? Karena Sultan Hamid II merancang lambang negara itu emang dari sebuah arca atau patung yang ada di sana. Dan hebatnya lagi, arca atau patung yang ada di Kesultanan Pontianak itu adalah pemberian dari Majapahit. Saya malah nggak tahu nih sejarahnya begitu banget. Ya, makanya itu pakai Pentium berapa ya? Bukan Pentium, bukan masalah Pentium sebetulnya. Tinggal kita mau nggak peduli lagi ke sejarah nenek moyang kita kan gitu ya. Betul sekali. Gitu. Berarti ini kalau misalnya sudah nyampe Banyuwangi udah ke Trowulan juga ya? Udah dong. Soalnya di Trowulan kalau nggak salah banyak Garudea. Iya benar. Saya juga sempat dengar cerita tentang Garuda itu di Trowulan banyak ya. Iya itu banyak. Ya, betul. Gitu. Nah, kali ini kita akan nanya langsung ya, biar untuk bantuin Kak Dodinya, kita nanya langsung ke salah satu guide museum, ada Kak Bayu. Nanti di dalam kita cerita-cerita banyak, oke? Sambil kita tahu tentang sejarah Banyuwangi. Siap? Pantengin terus Mega Story. Oh, Mega salam Garuda ya, gini salam Garuda. Selamat siang. Ya, ini dengan Mas Jingga Kelana alias Mas. Iya Mas, ini kita pengen tahu nih tentang Banyuwangi juga nih, ada tamu saya. Pengen tahu tentang apa tadi Garuda ya. Kita sekalian cerita-cerita ya di sini seperti apa sejarah Belambangan ya. Iya, Belambangan. Ayo silakan kita keliling ya. Ayo. Kita ngikut Mas Bayu ya. Yang punya rumah. Jadi ini kami dasarkan dari catatan Belanda 16 sekian. Justru catatannya dari catatan Belanda. Nah, karena enaknya meskipun catatan Belanda itu banyak, tapi Tawang Runtuh itu belum ditemukan prasastinya. Oh begitu. Iya. Kalau kita balik lagi Belambangan itu
prasasti pertama kali yang menyebut tentang Belambangan itu berangkat tahun 1305 Masehi bernama Prasasti Balawi. Balawi. Tapi sampai sekarang untuk pusatnya kerajaan Belambangan itu di mana? Sekarang di Muncar, sampai sekarang masih ada namanya Desa Belambangan. Desa Belambangan. Yang ada pura itu juga ya? Pura, kemudian ada namanya Tembok Rejo karena di sana ada benteng, bekas benteng kelilingnya. Namanya Tembok Rejo, karena di sana masih ada benteng keliling dari bata merah. Oh gitu. iya. Semalam sempat ngobrol tentang itu juga sih ya. Terus nama raja pertama gelarnya adalah Paduka Batara Wirabumi atau Bri Wirabumi. Berdasarkan Nagara Kertagama disebut sebagai Sri Nagara Wardani, nama aslinya. Dia bergelar Bri Wirabumi I, kemudian menikah dengan anaknya Hayam Wuruk tapi dari isi selir. Namanya tidak diketahui, tapi ketika menggantikan istrinya itu bergelar Bri Wirabumi II karena istrinya pindah tugas di Lasem. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kedudukan perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki pada masa itu. Siap. Pada masanya ya. Pada masanya. Oke, siap. Ini ada Tinggayoni, simbol dari kesuburan, Palus dan vagina, digunakan untuk pemujaan pada Dewa Siwa dan Parwati. Oke, siap. Ya, terus ini juga keris. Keris Keris ya. ini kami dapatkan dari hibah masyarakat. Hibah masyarakat. Mayoritas ya, Mas? Mayoritas dari hibah masyarakat ya. Berarti untuk kawasan Belambangan sendiri itu ngelingkupin mana aja? Sampai ke Probolinggo. Probolinggo berarti Banyuwangi, Jember, Jember, Probolinggo, Bondowoso, Bondowoso, Situbondo. Situbondo. Oh, gitu. Berarti luas ya. Dan pusatnya memang di Banyuwangi. Oke, siap. Kalau keris-keris begini biasanya tetap ada, kalau orang sih Ada. bilang Ada. malam apa sih suro gitu ya, harus ini dimandikan Jamasan kan? ya? ada tenaganya sih. Apa ya orang Energinya. bilang ioni? Energinya masih ada. Oh gitu, energi. Ya kearifan lokal nenek moyang kita kan semacam itu. Ya, Biasanya kalau yang mandiin, maksudnya ada sendiri adakah? ada sendiri, tapi ya anehnya juga aman-aman saja. Aman-aman saja. Biasanya kalau dibersihin itu pada hari-hari tertentu kan? Ya, suro. Suro gitu ya. Ya, secara kultural memang suro, tapi secara teknis arkeologis setiap 1 bulan sekali. 1 bulan. Karena debu kan. Debu Iya, ya. iya. Iya, Contohnya kayak gini ini. nih udah. Ini masih belum aku bersihin. Karena jamur juga di mana-mana. Jamur. Lengkap itu sudah bisa menghasilkan. Belum nanti karat-karat juga ya. Iya. Oke. Berarti kalau masalah Garuda tadi memang di Banyuwangi sendiri nggak ada ya? Belum, Dari sana belum. Pak Dudi ya? Belum. Pengaruh ditemukan. dari Kediri itu Iya. Oh, pengaruh dari Kediri. Jadi Garuda itu kan menceritakan tentang sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya. Dari Karena ibunya kutukan para naga. kena taruhan dan Iya. Dewi Kadrit, Kadru sama Winata. Yang curang adalah Kadrinya. Iya. Ketika ada peristiwa pengadukan lautan susu atau matsang Samudra tanah, Mandana. mereka bertaruh. Warna ekor kuda itu warnanya ketika keluar dari gunung itu apa? Sebenarnya putih. Iya. Tapi ketika ada kecurangan dari anak-anak Kadru Iya. disembur pakai pisah, akhirnya hitam toh. Kalahlah dia. Iya, dan harus mempertahankan jadi budak ya. Jadi Garuda tidak terima mengadu pada Wisnu. Oke, dibantu, tapi syaratnya adalah Air. Garuda harus menjadi wahana dari si Wisnu. Oke, selesai, kemudian bebas dari kutukan lah. Oke guys, tadi kita sudah jalan-jalan di Museum Belambangan, sudah cerita-cerita juga sama Mas Jingga Kelana dan tamu gue juga tadi ya. Jadi di sini kita tahu tentang sejarah Kerajaan Belambangan sendiri, wilayahnya di mana, terus ini peninggalan-peninggalannya apa aja. Oke, sekarang kayaknya sudah selesai untuk cerita-cerita kita kali ini. Tetap pantengin di Mega Story. Oh ya, jangan lupa di subscribe, terus nanti di di like, di komen. Terus kalian bisa juga untuk ngerekomen nih, kira-kira Mbak Mega kesini dong, Mbak Mega, Kak Mega kesini dong, ngevlog di sini.
Terserah kalian nanti di komen aja semuanya ya. Oke, tetaplah bahagia.